Saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dan adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli, seperti menurut Mustaqim. Menurut Mustaqim, ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda yang ditimbulkan sebagai akibat adanya ragam sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa. Menurut Suito menyatakan bahwa ragam bahasa adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Dan ada pula tingkat keformalan suatu bahasa, dan saya akan mengambil contoh tingkat keformalan dalam berbahasa. Menurut Martin Jost, yang pertama ragam beku ialah ragam bahasa yang paling resmi dipakai dalam situasi yang paling khidmat dan upacara-upacara resmi. Ada juga ragam resmi atau formal, ialah ragam bahasa yang dipakai dalam pidato-pidato resmi, rapat dinas, atau surat-surat dinas dan sebagainya. Ragam yang ketiga ada ragam usaha, ialah ragam bahasa yang sering dipergunakan dalam transaksi bisnis, rapat-rapat di dunia usaha. Ragam ini berada dalam tingkat yang paling operasional. Dan ada juga ragam santai, ialah ragam bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan yang bersifat santai, rileks, dan sebagainya. Ada juga ragam akrab. Ragam akrab ini bahasa yang dipergunakan dalam pergaulan rumah tangga, seperti antara anggota keluarga, sehingga terjalin hubungan yang lebih akrab. Ragam bahasa juga dapat dirinci berdasarkan ragam bahasa daerah, ragam bahasa yang ditinjau dari segi pendidikan, dan ragam bahasa yang ditinjau dari sikap seseorang atau pembicara. Dan saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang ragam bahasa tersebut. Yang pertama, ragam bahasa daerah, yang dimana ragam bahasa daerah lebih dikenal dengan nama logat atau dialek. Ragam bahasa ini dapat disebut ragam bahasa logat, seperti logat Jawa, logat Bali, logat Manado, logat Ambon, logat Buton, dan sebagainya. Ragam bahasa tersebut tercipta karena pengaruh kuat bahasa ibu dari si pembicara atau si penulis. Ragam bahasa yang ditinjau dari pendidikan pembicara atau si penulis dapat dibedakan menjadi ragam cendekiawan dan ragam non-cendekiawan. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat pendidikan formal dan non-formal si pembicara atau si penulis. Dan ragam bahasa yang ditinjau dari segi sikap si pembicara atau penulis bergantung pada sikap terhadap lawan komunikasi. Ragam ini dipengaruhi oleh pokok pembicaraan, tujuan, dan arah pembicaraan, sikap pembicaraan, dan sebagainya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau
keilmiahannya. Ragam bahasa ilmiah juga mempunyai beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama mempunyai struktur bahasa yang baku, yang dimana struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik mengenai struktur kalimat maupun kata, demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua harus logis, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima oleh akal. Contohnya, masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ide kalimat barusan yang saya sebut itu tidak logis. Pilihan kata masalah kurang tepat. Pengembangan dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila masalahnya kita tingkatkan. Kalimat yang seharusnya adalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif, yang berlawanan dengan konotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Dan yang keenam, runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasa. Karakteristik ragam bahasa ilmiah. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia. Artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas. Artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Contoh, mahasiswa sering mendapatkan tugas yang berat sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas. Artinya gagasan akan mudah dipahami apabila yang pertama dituangkan dalam bahasa yang jelas, yang kedua hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lainnya juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat sangat panjang. Oke, yang keempat ada bahasa Indonesia bersifat formal. Artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Contohnya ada kata formal dan kata non formal. Yang pertama, wanita, cewek. Hanya, jadi cuma, membuat, jadi bikin, dipikirkan, jadi dipikirin, bagaimana, jadi gimana. Yang kelima, bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Yang terakhir atau ketiga, saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam sosial. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan
hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab, dan atau teman sebaya, serta tingkat status sosial orang yang menjadi lawan bicara. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam tulis maupun ragam lisan. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang dengan status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua.